Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali menghirup udara segar dan kembali memuji Tuhan dan bersekutu dalam doa pagi kita pagi hari ini. Pagi Bunu, kita akan memujikan satu lagu untuk terus mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan kita lembut yang selalu mengajak kita untuk juga terus mengasihi sesama. Kita pujikan kasih Tuhanku lembut. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk kembali merasakan nafas kehidupan yang datang dari Tuhan dan kembali melihat saudara-saudara di dalam persekutuan keluarga besar GKJ Jeremia, serta melihat anggota keluarga kami yang ada di rumah, semuanya ini karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta terkasih kami, Pak Pendeta Edison. Kiranya Tuhan yang menuntun dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan urapi Bapak terkasih kami yang sudah menyiapkannya, agar apa yang disampaikan dapat kami terima dengan tuntunan cinta kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas persekutuan doa pagi hari ini. Amin. Kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bapak terkasih kita Pak Pendeta Edison. Kita akan pujikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dengan versi bahasa Jawa.
Kula sampun siyoga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula isamangkyo. Kawula jumawi sing menah samekta ing kati. Sabda paduka tatane wakingsir sakemula buka mugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Sugeng ngenjang ibu-ibu, bapak ingkang dipun tresnani Gusti. Selamat pagi semuanya. Yesus menjang, berarti salam. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya ambilkan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 akan saya bacakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur 23. Umumnya ini menjadi Mazmur favorit gitu ya. Nah, saya akan ngajak kita pada pagi hari ini merenungkan bagian ya kecil lah gitu ya di Mazmur 23 ini, khususnya ayat 4b. Ayat 4b. Itu akan saya ulangi begini.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, ibu-ibu, bapak yang dikasih oleh Tuhan, umumnya kita tahu tongkat, ya, tongkat itu suatu peralatan yang dibuat dari kayu dan itu kadangkala dipergunakan oleh orang-orang yang sudah tua, yang jalannya sudah tidak begitu kuat, gitu ya. Tetapi peralatan ini juga dipergunakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai pangon gembala. Nah, terutama sekali kalau di zamannya bangsa Israel dulu itu adalah gembala domba. Nah, itu akan menggunakan tongkat tadi. Bentuk tongkatnya itu ya sebatang kayu itu panjang, lalu kemudian di atasnya itu melengkung gitu ya, melengkung. Ini adalah alat yang dipergunakan untuk memukul ya, atau nyabet gitu ya. Jadi seperti lecutan gitu. Nah, oleh karena itu orang kadang nggak suka gitu ya dengan benda yang namanya tongkat ini gitu ya. Karena itu menimbulkan rasa sakit gitu ya. Jadi ini peralatan yang bisa menimbulkan rasa sakit gitu. Tetapi bagi Daud itu nampaknya kebalikan justru gitu ya. Daud sebagai orang yang memiliki pengalaman sebagai gembala itu memandang tongkat ini justru sebaliknya. Jadi ini bukan barang yang tidak digemari atau tidak disukai. Sebab dia tahu betul bagaimana gembala itu menggunakan tongkat tadi gitu ya. Jadi dengan tongkat itu walaupun itu mendatangkan rasa sakit itu, tapi justru dia merasakan ya, adanya tongkat itu menandakan bahwa gembala itu dekat dengan domba-dombanya. Jadi ketika terdengar suara ketukan atau benturan tongkat tadi di tanah begitu, para domba ini merasakan gitu bahwa oh ini gembalanya ada di dekat kita gitu ya. Jadi kalau enggak mendengarkan tongkat itu justru merasa jauh gitu ya dengan gembala tadi. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita pernah mengalami gitu ya, dalam kehidupan kita ini menjumpai suatu keadaan di mana kita ini selalu merasakan sengsara, menderita, gitu ya, yang disebabkan oleh banyak hal di dalam kehidupan kita itu gitu. Nah, sampai kita ini tidak bisa merasakan enaknya hidup gitu ya, enaknya hidup. Saya pernah menjumpai gitu seorang bapak yang
sedih sekali dia karena dia itu dulu ketika masih aktif terkenal sebagai orang yang gemar kuliner gitu ya, gemar kuliner gitu. Apalagi kuliner-kuliner ya dengan daging-dagingan begitu gitu ya. Sate umpamanya gitu ya. Tongseng dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi sejak dinyatakan oleh dokter bahwa dia memiliki sakit darah tinggi, lalu kemudian juga kolesterol gitu. Nah, dokternya bilang bahwa mulai sekarang Bapak tidak boleh makan makanan lagi yang mengandung lemak gitu kan. Ya itu dia hanya makan sayuran, bahkan kadangkala gula garam pun harus dihindari gitu ya. Wah, itu benar-benar gitu membuat dia ini tersiksa gitu ya, tersiksa. Ini nggak bisa menikmati enaknya makanan itu gitu ya. Nah, padahal dulu nggak seperti itu. Ya. Nah, itu dia cerita sedih sekali gitu, nggak bisa makan macam-macam sekarang ini. Nah, bukan hanya dalam hal yang semacam itu saja, bahkan kadangkala kita ini juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh hal-hal yang lain gitu ya. Entah itu ditinggal orang yang dikasihinya dan lain sebagainya. Nah, seringkali hal-hal yang semacam ini kita pandang itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang nggak mendukung apa yang menjadi keinginan-keinginan kita gitu ya. Nah, padahal kesengsaraan ataupun penderitaan dalam kehidupan ini itu bisa menjadi sebagai alat gitu ya, sebagai alat sebagaimana tongkat tadi gitu ya. Di satu sisi itu menimbulkan rasa sakit, tetapi di sisi lain itu menandakan bahwa gembala itu sedang berada dekat dengan kita gitu ya. Nah, karena gembala yang baik itu adalah Tuhan, jadi Tuhan itu sedang berada dekat dengan kita, dengan tongkatnya itu dia akan memperhatikan, melindungi, dan menghibur kita gitu ya. Nah, ini yang oleh banyak orang kadang tidak diperhatikan. Berdasarkan Mazmur 23 ini, kita bisa belajar bahwa kesengsaraan atau penderitaan atau beban hidup yang kita alami itu, ini sebetulnya menjadi cara atau menunjukkan bahwa Tuhan itu sedang berdekatan dengan kita. Tuhan sedang berada dekat dengan kita gitu ya. Jadi seperti suara tongkat tadi gitu ya. Suara tongkat itu kalau dia bentur bebatuan atau tanah begitu, itu kalau bagi domba-domba itu sangat paham betul gitu bahwa oh itu berarti
apa itu gembala ini sedang ada di apa itu di dekat kita gitu. Nah, artinya bahwa penderitaan, kesengsaraan atau beban hidup itu sebetulnya bukan sesuatu yang apa itu negatif di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dialami oleh Daud ini, kita apa itu diingatkan bahwa ketika kita sedang menghadapi sebuah penderitaan, entah itu sakit penyakit, kedukaan, bahaya, atau juga lah katakanlah seperti sekarang ini kita masih berada di dalam apa itu suasana atau keadaan pandemi seperti sekarang ini, jangan lalu begitu mudah mengklaim gitu bahwa wah ini Tuhan sedang menghukum kita, Tuhan sedang marah kepada kita, sehingga kita dibuat apa itu sengsara dan menderita seperti sekarang ini. Nah, sebaiknya kita tidak bersikap seperti itu ya, tetapi kita justru mau apa itu belajar bahwa melalui penderitaan atau kesengsaraan apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu, kita memandangnya itu sebagai apa itu lambang gitu ya, sebagai lambang bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang berada dekat dengan kita, gitu ya. Berada dekat dengan kita. Nah, kalau Tuhan itu sedang berada dekat dengan kita, maka sebagai orang percaya tentu kita akan apa itu merasa apa ini lebih nyaman, tentram, gitu kan, lebih tenang, gitu ya. Jadi tidak apa itu tidak lalu mudah panik, gitu ya. Enggak. Tetapi kita bisa menjadi lebih tenang. Nah, kalau Tuhan berusaha dekat kepada kita, maka sebagai domba, gitu, kita sebagai domba, kita juga harus berusaha untuk apa itu mau juga dekat dengan Tuhan. Dengan jalan demikian kita akan merasakan betul-betul bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik untuk kehidupan kita. Bukan hanya apa itu dalam kondisi kita senang tanpa ada persoalan gitu ya. Hidup orang Kristen itu tidak seperti itu, tetapi penuh dengan dinamika gitu ya. Juga dalam keadaan yang kurang menyenangkan, keadaan yang kurang apa ini kurang ada sukacita gitu. Itu semua itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita ini mempercayai Allah itu menjadi gembala bagi kita, maka suka maupun duka itu ada Tuhan di situ. Nah, mudah-mudahan dengan firman Tuhan yang semacam ini, kita yang dalam hidup itu kan tidak lepas dari beban kehidupan ini, kita bisa memandang keadaan seperti itu sebagai lambang bahwa oh Tuhan ini dengan tongkatnya sedang ada di dekat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak terkasih, Pak Pendeta Edison. Bapak Ibu, kita akan saling mendoakan. Juga yang nanti akan mengikuti dari YouTube, selamat saling mendoakan di rumah bersama keluarga. Mungkin boleh dibawa doa yang kita tahu saat ini ada Mbak Rizka yang juga sedang di rumah sakit, begitu. Cucu Pak Agus, serta beberapa jemaat kita, bahkan orang tua kita Adi Yuso yang berjuang dengan kesehatan, boleh kita bawa doa.
Selamat saling mendoakan, Tuhan memberkati.